الحسن البصري وحضرة الجن المقدم إلى حضرة الشيخ مقدر الجيل إلى حضرة الشيخ مسمى المدني إلى حضرة مهاجر أحمد بن عيسى حضرة توكيل المقدم محمد بن علي وعلى بن حضرة الشيخ عبد الرحمن سكر بن حضرة الشيخ بن زليم إلى حضرة حبيب عمر العباس إلى حضرة حبيب عمر الحدد إلى حضرة الشيخ قدر الشهر البنجري إلى حضرة الشيخ كشف الأنوار البنجري إلى حضرة الشيخ شرف عبد الله البنجري إلى حضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر البنجري ولجميع مشايخنا ومعلمينا وعلى أسبابهم وذريتهم أن الله يعلي درجات بالجنة ويقومنا بأسرارهم وأنوارهم وعظمهم بالدين والدنيا والآخرة ثم الفاتحة بين حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزقنا علما نافعا والعمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى وسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيته أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى ولا تبلغنا والموت على دين الإسلام بلا محنة امتهان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين amin. Semua daripada kitab Tafsirul Mubin. Mari daripada bab rakus dan berkhayal tulul amal. وفي الخبر ذكر في الخبر أن آدم عليه الصلاة والسلام أوصى ابنه شيشا عليه الصلاة والسلام بخمسة أشياء. Dalam satu khabar disebutkan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam berwasiat kepada anak sidin yaitu Nabi Syis alaihissalam bi khamsati asya dengan 5 macam perkara. Wa amarahu an yusa biha auladahu dan Nabi Adam juga memerintahkan kepada anak-anak cucu sidin min ba'dihi daripada sesudahnya awwaluha yang pertama qala lahu berkata Nabi Adam dengan Nabi Syis alaihissalam qul li auladika, jadi pesan Nabi Adam dengan Nabi Syis sampaikan olehmu wahai Nabi Syis kepada keturunanmu la tatma'innu bidunya, janganlah sampai merasa tenang bidunya dengan harta benda dunia. Fa inni itma'nantu bil jannatil baqiyati, karena kata Nabi Adam dulunya aku pernah santai, pernah tenang di surga. Dulunya pernah santai dan tenang di surga. Falam yarallaha minni, dan Allah tidak redha terhadapku, wa akhrajani minha, dan aku dikeluarkan dari surga tadi. Wa tsani kullahum, pesan Nabi Adam kepada Nabi Syis tadi. Kullahum, katakanlah olehmu kepada anak cucu engkau, la ta'malu bihawa nisaikum, janganlah engkau turutkan nafsu daripada istrimu tadi. Fa inni amiltu bihawa imraati, sungguhnya aku dahulunya pernah menyesal, kata Nabi Adam, akibat memenuhi nafsu Siti Hawa. Wa aqaltu minasyajarati, dan aku makan daripada pohon khuldi, 6 buahnya dilarang memakannya dari. Falahiqatni an-nadamatu, dan menyesallah diriku, kata Sidin tadi. Jadi menyesal sudah tamakan, kalau menyesal jadi tidak ada artinya apa Sidin. Wa tsalitsu kullu amalin turidunahu fanzuru aqibatahu. Yang ketiga pesan Nabi Adam kepada Nabi Syis tadi, kullu amalin, setiap akan berbuat suatu perbuatan, fanzuru aqibatahu, maka berpikir dahulu apa akibatnya.
fa inni law nazartu aqibatal amri lam yusibni ma asabani. Maka sesungguhnya aku, kata Nabi Adam, jika aku dahulunya pernah memikirkan perbuatanku itu lebih dahulu, pasti tidak akan berakibat kepadaku seperti sekarang ini. Artinya aku makan sesuatu, melakukan sesuatu perbuatan yang tidak aku pikirkan akibatnya, hingga akhirnya aku menimpa kepada diriku sendiri, kata Sayyidina. Warabi'u idza ittaraitu qulubukum idza ittariyat qulubukum bisyai'in fastanibuhu. Tinggalkanlah perbuatan yang meragukan oleh hati kalian dengan melakukan sesuatu, kata Nabi Adam. Fa inni hina aqaltu minasyajarati ittaraba qalbi. Maka sungguhnya aku ketika aku memakan pohon dari buah khuldi itu, ittaraba qalbi, maka hatiku menjadi ragu-ragu. Jadi ragu-ragu. Kata Sayyidin, falam arji', tapi aku kada peduli. Falahiqanin nadamu, maka adalah diriku akibatnya menyesal. Aku sini tidak mikir apa-apa. Setelah aku makan, maka datanglah setelah itu menyesal. Wal khamisu istashiru bil umuri. Kata Nabi Adam kepada Nabi Syis, musyawarahkanlah oleh kalian bil umuri, pada segala urusan. Artinya meminta pendapat yang langsung. Misalnya anak mau anak seseorang, minta pendapat dulu, minta pendapat sekeluargaan, marina-marinanya dan lain-lainnya. Kemudian terakhir datang ke tuan guru, tuan gurunya tertinggal, ini salah kaprah gitu. Kemudian digalakkan untuk sesuatu, diselesaikan tadi. Fa inni law syawartul malaikata, kata Nabi Adam, karena dulu ketika aku berbuat, aku dahulunya tidak minta musyawarah, minta pendapat dengan para malaikat. Ketika apa? Perbuatanku makan buah khuldi dari dalam surga. Lam yusibni ma asabani, niscaya tidak akan menimpa diriku apabila aku minta musyawarah, minta pendapat dengan para malaikat. Waruya an Syafi'i al-Balkhi rahimahullah ta'ala qala akhrajtu min arba'ati alafi hadithin 400 hadithin. Riwayat daripada Syafi'i Balkhi menceritakan bahwasanya aku mengambil kepada hadis itu 4.000 hadis, dan aku ringkas 4.000 hadis tadi menjadi 400 hadis. Hadis ini banyak apa sih? Wa akhrajtu min 400 haditsin 40 haditsan. Aku jadikan 400 hadis tadi menjadi 40 hadis. Wa akhrajtu minal 40, aku keluarkan, aku ambil daripada 40 hadis tadi 40 haditsan, 4 hadis yang sangat penting, kata Imam Syafi'i Balkhi. Apa nama 4 hadis yang sangat penting ini? Awwaluha, yang pertama, la taqidu qalbaka ma'al mar'ati. Janganlah engkau selalu mengikatkan hatimu pada seorang perempuan tadi. Fa innahal yawma, karena sungguhnya pada hari ini dia menjadi milik engkau, artinya menjadi kekasih engkau. Wa ghadan li ghairika, dan esok mungkin milik orang lain. Nah, jadi sudah ada kisahnya ini. Jadi jangan kedaerahannya. Artinya hari ini milik seorang, esok milik orang, nanti babi bisa tadi. Fa in ata'taha an khalaqtan nar, jikalau engkau tunduk kepada perintahnya,
akan suruhannya perintahnya perempuan tadi adkhalatkan nar, niscaya masukkan akan dia akan engkau an-nar ke dalam neraka tempatmu tadi. Wathani la taqidu qalbaka ma'al mal, yang kedua janganlah engkau ikatkan hatimu pada harta yang kau miliki. Fa innal mala 'ariyatun al-yawma laka, karena sungguhnya harta itu 'ariyatun, hanya pinjaman semata. Al-yawma laka, hari ini harta itu milik engkau. Wa ghadan li ghairika, dan esoknya milik orang lain. Fala tad'ab nafsuka, maka janganlah membuat lapah oleh dirimu tadi, oleh tipu dayanya. Bima li ghairika, dengan menyenangkan kepada orang lain. Artinya kita sahabat orang hebat, orang punya harta tadi. Karena mungkin esoknya harta itu namun kita lagi berpindah. Fa innal mihna'a li ghairika wal wizru 'alaika, nantinya engkau risikonya adalah dapat dosa, kebalikannya, dan harta itu menjadi tanggung jawab engkau sendiri, yang membawa kau celaka dengan hartamu juga. Wa innaka idza aqatta qalbaka bil mali mana'tahu min haqqillahi ta'ala, lebih dari itu sungguhnya engkau nantinya akan membuat dirimu kikir dari menunaikan kewajiban kepada Allah Ta'ala daripada harta tadi dengan tidak menunaikan zakatnya. Wa dakhala bika khasyatul faqri, dan engkau khawatir takut, fakir takut, kikir tadi. Wa ta'ata syaitan, dan engkau mendengarkan daripada rujukan rayuan syaitan. Syaitan bahasa itu berjakat. Ketika berjakat kena kurang harta ikam, kemana mau sugi lagi berjakat. Syaitan dari bisiki. Wa tsalitsu utruk ma haka fi sadrika, yang ketiga lenyapkanlah keraguan apa yang ada di dalam hati engkau tadi. Fa inna qalbal mu'mini bi manzilati syahidi, karena sungguhnya seorang mukmin itu adalah memiliki hati bimanzilati syahidi yantaribu inda syubhati, hatinya itu selalu apa? Syahidi, menyaksikan dan bisa kacau dengan sebab makanan dan syubhat. Jadi hati itu, hati orang beriman itu tenang dan jadi bisa membuat kacau dalam makanan dan syubhat. Wa yahrubu minal harami, dan menjauhi yang dilarang. Wa yaskunu indal halali, dan hati itu tenang atau tenteram ketika makan daripada yang halal. Warrabi'u la ta'malu syai'an hatta tahkumal al-ijabata. Nah, keempat, janganlah engkau lakukan sesuatu kecuali sampai benar-benar mempersiapkan alasan yang benar, yang nyata. Nah, engkau nantinya kelak akan disidang di hadapan atau di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nantinya kita itu tidak menggawe sesuatu, pasti perbuatan kita itu kena disidang di pengadilan Allah Ta'ala. Kata Allah diwakilkan. Warawa Mujahidun an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kun bid dunya ka'annama gharibun aw 'abiru sabilin. Riwayat daripada sahabat Abdullah bin Umar, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun bid dunya, kata Nabi, jadilah atau bersikaplah sebagai orang asing di dunia itu. Aw-'abiru sabilin, atau engkau seperti orang yang menyeberang jalan. Ketika engkau hidup di dunia tadi, artinya dunia ini bukan tempat yang tetap tadi, kita sebagai tempat lewat saja. Wa'ud nafsaka min ahlil umuri,
dan bersiap-siaplah kata Nabi, engkau nantinya sebagai penghuni kubur. Jadi kita semuanya kena masuk kubur semuanya. Jadi kita bersiap-siap kata Nabi menjadi penghuni kubur, tidak dari penghuni dunia, pindah alam menjadi penghuni kubur. Qala Mujahid qala li Abdullah bin Umar idza asbahta fala tuhaddits nafsaka bil masail. Lalu kata daripada Imam Mujahid berkata kepada sahabat Abdullah bin Umar, idza asbahta fala tuhaddits nafsaka. Kan Imam Mujahid tadi menakuni apa dalam maksudnya apabila engkau pagi tadi. Maksud kata sahabat Abdullah bin Umar, fala tuhaddits nafsaka bil masai, ketika datang waktu pagi janganlah engkau melakukan kebaikan menunggu sore. Jangan menunda kebaikan sampai waktu sore. Punya kebaikan dipercepat tadi. Jangan kena melakukan kebaikan. Wa idza amsayta fala tuhaddits nafsaka bis sabahi. Kebalikannya, jika sore datang maka janganlah engkau itu berkhayal sampai di waktu pagi. Artinya menghayal apa-apakah waktu pagi? Waktu sore malam sudah menghayal, masa waktu paginya. Wa khudh min hayatika qabla mautika, dan manfaatkanlah hidup engkau tadi, maksudnya sebelum mati, dan kesehatan gunakanlah sebelum sakit. Fa innaka la tadri masmuka ghadan. Lalu kata sahabat Abdullah bin Umar tadi, karena engkau belum tahu siapa kamu kelak di akhirat. Siapa namamu kelak di akhirat kita? Apakah kau sama seperti engkau di dunia? Belum tahu lagi kata Siddiq. Apa kau di akhirat kita diberikan perlakuan yang sama waktu di dunia? Belum tahu lagi kata Siddiq. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu, man qasura amaluhu akramahu Allah ta'ala bi arba'i karamatin. Ada 4 kemuliaan, kata pengarang kitab Syekh Abdul Samarqandi menyebutkan kemuliaan jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mampu menghentikan khayalannya. Ihdaha an ayyaqiyahu ala ta'atihi. Yang pertama, kata pengarang kitab, mampu beribadah ala ta'atihi, li'anna al-'abda, karena rasa takut menghadapi kesulitan beramal niscaya tidak dikhayal-khayalnya. Li'anna al-'abda idza 'alima annahu yamutu an qaribin la yahtammu bima yastaqbiluhu minal makruh. Karena sungguhnya seorang hamba apabila dia tahu sungguhnya kematian itu dekat, niscaya tidaklah mementingkan bagi dirinya bima yastaqbiluhu, pada sesuatu yang dihadapinya. Niscaya dia beriman bita'ati, dengan menggawi perbuatan taat. Banyak turun amaluhu, dan banyak yang dia menggawi amal perbuatannya. Wathani yuqillu humumuhu. Yang kedua adalah sedikit duka citanya, dia mengurangi duka citanya. Li'annahu idza 'alima annahu yamutu an qaribin, karena sungguhnya dia tahu kematian itu an qaribin, dekat, la yahtamu, niscaya tidaklah mementingkan dengannya bima yastaqbiluhu minal makruh, dengan apa yang dihadapinya, niscaya dia beriman juga. Ininya duka cita berlawas satu, apa gunanya? Ada manfaatnya. Duka cita harus setiap hari, katanya tidak ada manfaatnya juga. Pihak mau berubah. Wa tsalitsu yaj'aluhu radiyan bil qalil. Yang ketiga adalah redha
dengan sederhana, redha kehidupannya dengan yang sedikit. Li'annahu idza 'alima annahu yamutu an qaribin fa innahu la yatlubul kathrata. Sesungguhnya apabila dia mengetahui sungguhnya kematian itu akan dekat, maka tidaklah dia menuntut mencari yang banyak. Wa innama yakunu hammuhu hammu akhiratihi, dan tujuan utamanya adalah hanya saja duka citanya itu adalah untuk akhiratnya. Warabi'u an yunawwira qalbuhu li'annahu yuqalu nurul qalbi. Yang keempat, dia adalah tidak selalu berkhayal. Li'annahu yuqalu nurul qalbi arba'atu asya', karena sesungguhnya yang membuat hati orang itu bersinar atau terang dengan 4 macam. Awwaluha batnun jari'un, perutnya terasa lapar, maksudnya makan aja, terasa lapar ini, tapi tidak berlebih-lebihan. Punya datang waktu makan tadi, punya sudah kenyang, ya pihak lagi. Tenang, buat hati tenang tadi. Jangan juga terlalu lapar banget ya. Dari musim dingin, punya lapar musim dingin jadi tahan. Namanya itu malam tuh hari hujan lebat-lebat, mie lalu sedikit politik berat sudah, jangan bermakan nasi lagi, kopi belum lawannya, fokus pulang. Wadani sahibu solihin, yang membuat hati itu terang atau tenang tadi, bergaul berkawan dengan orang yang solih. Watsalitsu hifdzul dzambil qadimi, yang ketiga memelihara daripada dosa-dosa yang terdahulu, artinya mengoreksi dosa-dosa yang terdahulu. Warabi'u qasrul amali, tidak berkhayal. Fa inna man tala amaluhu, karena sungguhnya orang yang khayalnya panjang, Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala akan membuat rugi dirinya dengan 4 macam. Bi'arba'ati asya. Awwaluha an yatakasala anit ta'at, dia malas beribadah, malas menggawe ta'at. Pertama. Watsani an takthura humumuhu fid dunya, banyak pikirannya kacau memikirkan masalah dunia. Watsalitsu an yasira harisan ala jam'il mali, 3, dia adalah menjadi rakus terhadap harta. Warabi an yamsuwa qalbuhu, 4, keras hatinya. Li'annahu yuqalu qaswatul qalbi, karena sungguhnya penyebab daripada keras hati itu arba'atu asya, 4 macam. Apa pula penyebab keras hati? Awwaluha batnun mumtalihun, yang pertama perut yang tidak merasa kenyang, sumpah terus. Nama ada sudah Geri Mariga 10 kali sumpah pulang, menyebabkan keras hati. Watsani suhbatu sahibisu, yang kedua selalu berteman dengan sahibisu, tidak baik. Watsalitsu nisyanu dzunubil madiyah, yang ketiga melupakan dosa yang telah lalu. Artinya kita menggawe dosa belum bertaubat, ada yang dosa yang telah lalu tadi belum ada bertaubat pulang. Warabi'u tulul amali, yang keempat termasuk dia berkhayal dan membuat
maka seyogianya bagi orang Islam an yaksura amaluhu, bahwa menyedikitkan, memotong daripada angan khayalannya atau mengurangi khayalannya. Fa innahu la yadri, karena sungguhnya dia tidak tahu fi ayyi nafsin yamutu, apakah dirinya nantinya merasakan mati, wa fi ayyi qadamin yamutu, dan pada waktu apabila dia mati. Subhanahu qala Allah Ta'ala, menjadi Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kata Allah Ta'ala, dan tidaklah engkau tahu oleh diri itu di negeri mana dia akan mati. Qala ba'dul mufassirin, berkata sebagian ahli tafsir, bi ayyi qadamin yamutu, dari langkah mana saja dia akan mati. Wa fi ayatin ukhra, di ayat yang lain Allah Ta'ala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sudah jelas. Jadi Allah Ta'ala lagi, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah tiba ajal mereka, tidak bisa diduniakan sesaat pun, tidak bisa didahulukan sesaat pun, diduniakan sesaat tidak apa, dimajukan sesaat tidak apa, pas hitungannya. Ya yang orang ingat lagi, kalau bahan aku untuk mobilnya pakai itu, pakai kapas hidungnya, yang mau mati itu lagi. Ingat wih udah menghadapi ya supaya langsung mati. Atau kalau itu tepian tanpa ahli hidung, kalau kapas macam-macam, tanpa batu, tanpa mati juga ya. Mau sampai lagi. Fayam bagi dalam muslimi an yum ayyak surah zikral maudi. Jadi kata pengarang kita, maka sepantasnya dari orang Islam itu bahwa adalah diserukan untuk apa? Selalu mengingatkan, memperbanyak mengingat kematiannya. Fa innahu la ghaniyata lil mu'mini min sittati khisalin, karena sungguhnya tidak ada yang perkara yang dapat mempersiapkan bekal dengan sempurna kecuali dalam 6 perkara yang patut dibuat untuk bekalnya. Awaluha, yang pertama, ilmun yadulluhu alal akhirah, bekal yang lebih sempurna untuk dibawa seseorang ketika matinya, ilmu yang menunjukkan atas akhirat. Wathani rafiqun yu'inuhu ala ta'atillahi ta'ala, yang kedua kawan yang mendampingnya ketika beribadah, kawan yang mendampingnya ketika beribadah. Wa yamna'u an ma'siyatihi, dan kawannya juga yang menegur dia ketika menggawi dosa, ditegur kawannya ada jadi. Wa tsalitsu ma'rifatu aduwihi wal hadri, yang ketiga mengetahui dan selalu waspada terhadap musuh-musuh daripada musuhnya nafsu. Warabi'u ibratun yuqtaru biha fi ayatillahi ta'ala wa fi ikhtilafil laili wan nahar, pandai mengambil iktibar, mengambil pelajaran yang baik-baik dari bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada melihat peredaran siang dan malam. Jadi ada siang dan malam, berarti ada iktibar, ada pelajaran yang bisa diambil. Siang untuk apa? Untuk bekerja dan lain-lain. Malam untuk apa? Istirahat. Istirahat menggawi ibadah. Wal khamisu insaful khalqi kaila yakunu lahu yawmal qiyamati khusmun, berlaku baik terhadap sesama makhluk Allah Ta'ala
agar tidak menjadi musuh yang kekal, yang kelak nantinya di akhirat. Wasadisu al-isti'dad lil mauti qabla nuzulihi, bersiap-siap menghadapi maut sebelum dia tiba. Bukannya ayo maut aku sudah siap, bukannya itu. Ini salah paham ini. Oh yang mati kasih datangnya aku sudah siap, bukannya itu. Mengucap artinya siap dalam diri kita tadi ketika ajal tiba, agar tidak menyesal fil akhirati, di negeri akhirat. Likaila yakunu muqtadihan yaumil qiyamah. Qala wa haddatsana Muhammad ibn Fadl bi isnadihi 'anil Hasan al-Basri anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi ayuridu kullukum an yadkhula al-jannata qalu na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada sahabat, daripada seorang tabi'in Imam Hasan al-Basri. Suatu hari Rasulullah berkata kepada para sahabat-sahabat sini, kata Rasulullah kepada sahabat-sahabat sini, apakah kalian ingin masuk surga? Qalu na'am, jawab sahabat tadi, na'am, ingin pun wahai Rasulullah. Ja'alana Allahu laka ta'ala fida'aka ya Rasulullah. Qala, lalu kata Nabi, baiklah, kata Nabi, syaratnya disebutkan tadi, qasirul amala, lenyapkanlah khayalanmu, wastahyu minallahi haqqal hayati, dan hendaklah kalian merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguhnya. Jadi Nabi dengan para sahabat hilangkan tulul amal tadi, karena pernah ditegur oleh Nabi. Qalu ya Rasulullah kulluna nastahyi minallahi ta'ala. Qala laisa dzalika bil haya'i. Lalu sahabat menjawab, wahai Rasulullah, kami ini semuanya sudah merasa malu kepada Allah Ta'ala. Jawab oleh Nabi, bukannya malu seperti apa yang kalian ucapkan, walakinnal haya'u minallahi ta'ala, tetapinya kata Nabi, bukannya malu itu, melainkan malu itu adalah antadkurul maqabira wal bila, bahwasanya kalian ingat kubur dan siksanya. Itu namanya malu kepada Allah Ta'ala, ingat dengan kubur dan ingat dengan siksanya. Wa tahfazu al-jawfa wa ma wa'a war-ra'su wa ma hawa. Yang kedua kata Nabi, memelihara kepala dan panca indera kalian, yang anggota tubuh dipelihara. Wa ma hawa wa man yastahi karamatal akhirati, dia memelihara kepala dan seluruh anggota tubuh daripada perbuatan yang dilarang. Wa man yastahi karamatal akhirati, dan barang siapa ujar Nabi, dia ingin mulia di akhirat, tada'u zinatan dunia, adalah dia tinggalkan kemewahan hidup di dunia tadi. Fahunalika yastahyil 'abdu minallahi ta'ala haqqal haya'i wa biha yusibu wilayatallahi ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan malu kepada Allah Ta'ala di akhirat. Dengan demikian adalah seseorang tadi menjadi seseorang yang mendapat orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warawal Hamidun Tawil anil Ajali qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada riwayat Hamid At-Tawil daripada Al-Ajal menyebutkan Rasulullah pernah membaca surah Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Faqala yaqulu ibnu Adam mali. Lalu
beliau bersabda setelah membaca surat At-Takasur tadi, kata Nabi, manusia mengaku inilah hartaku, inilah milikku. Wa hallaka min malika, apakah bagi engkau memiliki harta yang sempurna, kata Nabi? Illa ma akalta fa'atnaita, kecuali apa yang engkau makan maka bisa habis. Apakah itu harta engkau? Engkau makan dan bisa habis. Apakah itu milik engkau selamanya? Tidak. Lain loh. Jangannya sudah dimakan kada habis. Misalnya dimakan masuk warung rajin tahi, ayo. Ini sudah dimakan, kita sudah 2 jam, 5 jam dibuang, ya, berarti nangkep seorang. Au labista fa'ablaita, atau apa yang kau sudah pakai pasti menjadi jamuk atau rapuh. Ablaita, au tasaddaqta fa'ablaita, atau engkau beriakan, engkau yang berikan tadi. Apabila engkau berikan fa'ablaita, itulah yang tetap. Hadis riwayat Humaydi dan Tawil daripada Al-Ajal. Jadi jadi Nabi maksud daripada hak umum tadi, bukanlah manusia itu memiliki harta dengan sebenarnya. Qala Hasan al-Basri rahimahullah taala, maktubun fit Taurat, berkata Imam Hasan al-Basri, tertulis dalam kitab Taurat, khamsatu ahrufin, ada 5 huruf yang tertulis. Al-ghaniyatu bil qanaati, yang pertama tulisannya merasa cukup, itu termasuk orang yang kaya. Wassalamatu bil uzlati, yang kedua selamat ketika dalam ujlah, mengasingkan diri dari keramaian makhluk, selamat. Yang masih belum dalam masyarakat tadi, yang 38 sebenarnya sudah ada lagi umatnya, terus diputar aja. Wal hurriyatu fi rabbi syahwat, yang ketiga dia kawan mengekang, bebas dirinya daripada tuntutan syahwat. Wal mahabbatu fi tarkir rabbati, keempat gemar atau cinta tarkir rabbati, pada melakukan keinginan yang baik. Wa tamattu fi ayyamin tawilatin, yang kelima kegembiraan yang kekal. Bisabri, pada waktu dia sabar. Karena kita sabar, karena sementara kita hidup dunia, dia bawa jadinya sabar tadi. Nantinya yang kekal ya di akhirat juga. Fi ayyamin qalilatin, pada hidup yang sebentar. Jadi kita itu hidup sebentar aja. Rasa kita lawas. Kenapa rasa kita lawas? Umur kita masih panjang lagi. Umur kita hendak sesuatu. Waruya an Urwata ibn Zubair an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ya Aisyah, in aradti al-huqabi falyakbika minad dunya. Riwayat daripada sahabat Urwah bin Zubair daripada Siti Aisyah berkata, sungguhnya Nabi bersabda, wahai Aisyah, Nabi, jika engkau ingin al-huqa, bersamaku, ingin bersamaku, falyaktika minad dunya, cukupkan dari harta dunia ini sekedarnya saja. Artinya Nabi kata mau berlebih-lebihan. Kazair rakibi, seperti orang yang bepergiannya bepergian saja, cukup bepergian, pulihnya sudah habis. Wa iyyaka mujalasatul aghniyai,
dan berhati-hatilah dan jauhilah olehmu bergaul dengan orang-orang yang kaya raya. Wala tastakhliki thawban hatta tarakihi, dan juga janganlah engkau itu bersalin pakaian, berganti pakaian yang baru sebelum yang lama engkau belum hancur tadi. Tapi kita mah ini baharatan pakaian, yang penting pakaian muharram biar rumah jauh, biar rumah kawin bukas buang 12 mata nyata. Yang penting pakaian halal dulu, kita ketahui ini hidupannya. Jadi sebelum diisi baju nang baru, baju nang lama, maksudnya yang masih kau ditambal, pakai nang lama aja dulu. Dan misalnya nang zaman bayi ini banyak-banyak baju yang awal sudah. Ini saran saja oleh Nabi tadi. Saran oleh Nabi kepada Siti Aisyah. Kita tak mengerti Siti Aisyah. Ya. Waruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allahumma man habbani farzuqhu al-afafa wal kafafa. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berdoa, ya Allah, cukupkanlah orang-orang yang senang padaku dengan rezeki yang baik. Wa man abghadani fa'akthir malahu. Ujar Nabi juga, dan perbanyaklah harta dan anak bagi yang membenciku. Doa Nabi. Dan Nabi orang membenci orang baik Allah Ta'ala sulihakan kita jangan sampai itu. Banyakkan anaknya. Kalau kita membenci kita, musnahkan hartanya, matiakan anaknya. Doa Nabi terbalik. Ya Allah, kalau membenciku dan Nabi, banyakkan hartanya. Oleh karena Nabi sifat rahmatan lil alamin. Orang kafir kagum melihat doa Nabi. Nah, musuhin Nabi doa sini nang baik, doa sini banyak anak. Kalau kita ini banyak anak sakit kepala, orang dulu banyak anak hibong, atuju. Qala wa haddatsani al-Qafih bi isnadihi anil Hasan bin Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-raghbatu fi dunya takaffuran lahu wal huzna wa zuhdu fi dunya yurihul qalba. Wajah Nabi juga bersabda, rakus harta akibatnya susah. Rakus harta akibatnya susah dan sedih. Wa zuhdu fi dunya, dan zuhud di dunia tadi menjadikan hati seseorang senang, pikirannya tenang. Yurihul qalba wal badana. Wa mal faqru akhafu alaikum. Dan kata Nabi, yang dikhawatirkan bagiku bukan adalah masalah fakir atas kalian, walakinnani akhafu alaikum al-ghani. Tetapi kata Nabi, aku takutkan bagi kalian itu apabila kalian dari fakir berubah menjadi orang kaya. Antam sutalakum dunia, jika harta dunia terbuka, kama musitat, sebagaimana dibukakan, dimangka qablakum patana pasuha, niscaya kalian akan berlomba-lomba mengambilnya seperti umat-umat yang terdahulu. Makanya Nabi aku bahaya waktu itu bilanya sugih semua anak sugih berlomba-lomba dengan jalannya nang ada bagus, nang ada baik. Patuh likaku, maka akhirnya mereka berburuhan, babalasan, membinasakan. Karena ahlakathum, sebagaimana dibinasakan umat-umat yang terdahulu. Wa ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sallahu awwal ummati bizuhdi wal yaqin. Ujar Nabi juga bahwasanya kebaikan kemaslahatan umat itu diawali dengan zuhudnya dan yakinnya. Wa halaku akhiri hadhihi ummati, dan kehancurannya umat itu
Akibatnya adalah bil bukhli dengan kikir, wal amali dan khayalan atau banyak mengkhayal. Babul fadhailil fuqara'i, bab keutamaan orang fakir. Jadi menjadi orang fakir jangan sedih, ada keutamaannya. Jadi orang yang sederhana jangan sedih. Kalau kita menjadi orang sederhana sedih, akan melihat orang sugih jadi orang sugih, sedih orang sederhana tadi. Qala al-faqih Abu Hurairah as-Samarqandi, haddatsana Abu Bakar al-Bilzani, haddatsana Ahmad bin Abdullah an Salim bin Abi Salim an Kharijah bin Mus'ab an Zaid bin Aslam an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala ba'athal fuqara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daripada sahabat Anas bin Malik menyebutkan para fuqara dikirimkan wakilnya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, ini Rasulul fuqara, ini sungguhnya mewakili atas semua orang fakir. Inni Rasul fuqara ilaika faqala, lalu dijawab oleh Nabi, marhaban bika, selamat datang kepada Nabi. Wa biman ji'ta min indahim, dan engkau datang mewakili orang-orang yang disenangi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi, engkau jangan khawatir, engkau itu masuk orang disenangi Allah Ta'ala. Ahabbahumullah, qala ya Rasulullah, yaqul fuqara innal aghniya'a qad dhahabu bil khairi kullihi. Mereka berkata, wahai Rasulullah, orang fakir kami mengatakan bahwa orang-orang yang kaya mampu melakukan segala amal baik. Hum yahujuna, mereka awam beribadah haji, wahai Rasulullah. Wala naqdiru alaihi, kami kata awatullah. Yatasaddaquna, mereka ketujuh berberi. Wala naqdiru alaihi, kami kata awat berberi kepada Allah Nabi. Wa idza qarabu mu'itu bi fadli amwalihim, jika mereka itu gali, mereka awal diobati dengan kelebihan harta mereka, ada simpanan mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balagha anil fuqara'u anna man sabara minkum wa ihtasib falahu thalathu hisalin. Lalu ujar Nabi bahwasanya sampai kepada mereka, jika mereka sabar atas yang tadi, melihat orang yang mampu dari dia sabar, maka dia akan memperoleh 3 pahala yang tidak dapat diperoleh oleh orang yang lain. Yang pertama, laisa lil aghniya'i minha syai'un immal khaslatun wahidatu inna bil jannati ghurfatun min yaqutati hamra'u yanzuru ilaiha ahlul jannati kama yanzuru ahlul dunya ila nujumi. Yang Nabi yang pertama, di dalam surga nanti ada sebuah mahligai yang terbuat daripada yakut yang merah. Para penghuni melihatnya seperti orang banyak di dunia, seperti jumlahnya bintang di langit tadi. Siapapun tidak masuk ke dalamnya, la yadkhuluha illa nabiyyun faqirun aw syahidun faqirun. Tidak masuk di dalamnya kecuali para nabi terkumpul dengan orang fakir, orang syuhada yang fakir, wa mu'minun fakirun, atau orang beriman yang fakir. Wasaniyatu yadkhulu al-fuqara'u al-jannata qabla al-aghniya'i bi ismi yawmin wa huwa miqdaru 500 'amin wa yatamatta'una biha haitsu sya'u. Yang kedua, para fuqara atau masakin itu lebih dahulu masukkan Allah ke surga 500 tahun sebelum orang kaya. Mereka senang bergembira di surga selama 500 tahun tadi. Betul, Rasul kita beri.
pertama jangan wapi suginya, wapi suginya jangan jual. Sudah akhirnya sugi sudah. Tapi biar Nabi nanti terdahulu orang fakir miskin tadi terdahulu ke surga 500 tahun jaraknya. Itu hanya orang apa? Orang fakir, orang kaya. La wa yadkhulu Sulaiman ibnu Dawud alaihi salam ba'da dukhul anbiya alaihi wassalatu wassalam bi 40 aman. Nantinya Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam masuk ke surganya Allah Ta'ala 40 tahun sesudah para nabi yang lainnya masuk ke surga. Karena Nabi Sulaiman diberikan keistimewaan orang yang nabi yang paling kaya di dunia, diberikan kerajaan dunia. Jadi sini berhenti Nabi Sulaiman itu. Setelah 40 tahun para nabi disuruh di surga, hanya Nabi Sulaiman karena sedikit dunia sudah lebih dahulu. Ini berduding kan? Yang ketiga, wasalisatu idza qala al-faqiru subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu mukhlisan wa yaqulu al-ghaniyyu mithla dhalika mukhlisan lam yulhiq al-ghaniyyu al-faqira. Yang ketiga bacaan tasbih dan subhanallah walhamdulillah tadi, bacaan takbir dan tahlil para orang masakin itu jauh lebih harap dibandingkan bacaan orang yang kaya. Sekalipun mereka tambah dengan sedekahnya 1000 dirham. Bacaan orang fakir miskin subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah lebih harap dibacain daripada orang kaya. Walaupun orang kaya di mana baik 1000 dirhamnya, demikian pula amal kebaikan lainnya. Kemudian wakil fuqara tadi pulang setelah mendapat lawan Nabi, pulangnya dan menyampaikan kabar gembira dari Nabi SAW kepada kawan-kawannya. Faraja ilaihim Rasulullah fa'akhbarahum bidzalika faqul radina ya Rabbi. Lalu mereka orang-orang nafak itu berkata, radina ya Rabbi, wahai Tuhan kami rela, wahai Tuhan kami rela menjadi fakir. Dengan hadis Nabi tadi, radina ya Rabbi 2 kali, wahai Tuhan kami rela, kami senang menjadi orang fakir. Rasanya sedih melihat orang kaya tadi macam-macam. Lalu dihabarkan oleh Nabi, Allah Ta'ala mencintai kalian, suka kepada kalian. Lalu mereka senang dengan ucapan doa mereka cukup. Terus dimudahkan Allah Ta'ala. Meski Rasulullah Ta'ala Rasulullah bagi Rasulullah Khotimah, juga Rasulullah Khotimah, dan kita dikumpulkan bersama Rasulullah Firdaus, dan kita dan membagikan Allah sebut daripada Zain Muhammad dan Rasulullah SAW dan Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad wa baghina bidin wa alim tawil baghina bidin wa alim tawil wa baghina bidin wa alim tawil rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala